really, really unbelievably hardworking, it made it an absolute pleasure. Oke. Sebenarnya ya, ada beberapa opini dalam F1 community yang gue tuh nggak suka. Dan berharap tuh nggak usah dibahas lah. Ngapain gitu kan. Tapi kalau misal dibahas ya dibahas sebentar, habis itu menghilang dari lane. Itu sih gue maunya gitu. Cuman berharap hal itu terjadi juga susah banget kayak berharap Alpine dapat poin. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua. Nyakitin semua. Opini apa sih yang gue maksud? Ya, seperti di judul, opini mengenai fans F1 yang wanita, yang suka F1, karena pembalapnya ganteng lah, apalah ya itulah ya, you know lah ya. Dan jujur aja gue tuh kesel sama opini-opini kayak gitu. Dan unnecessary banget lah untuk ramein topik ini. Cuman dari entah zaman kapan hal ini selalu rame dan dibahas. Dan gue mau buat video ini sebagai jujur-jujuran gue aja mengenai topik ini. Jadi nggak pakai basa-basi, langsung saja kita ke videonya. BTW gue kan nonton F1 tuh dari tahun 2010-an, sehingga gue cuma bisa tahu seberapa rame fans F1 yang wanita di era itu. Sehingga untuk era 90-an atau 2000-an, gue nggak bakal bahas, karena gue nggak tahu ya. Ya belum nonton F1 saat itu soalnya, atau bahkan masih terlalu kecil gue ya kan. Kalau dari pengalaman gue nonton F1 dari tahun 2010-an, di era itu ya kalau gue lihat dari penonton, di track banyak kok yang wanita yang nonton F1 ya kan, dan yang passionate juga gitu. Di sosmed pun saat gue baru-baru main kayak IG contohnya ya, banyak juga yang nonton F1, fans-fans wanita tersebut. Kalau dari lingkungan gue ya ini gak usah ditanya lah ya, jangankan fans wanita, yang cowoknya juga susah nemunya. Yaitu zaman sebelum F1 di Indo seramai sekarang ya. Tapi dulu tuh gak ada lah orang yang bawa-bawa kenapa fans wanita nonton F1. Ya intinya masih aman sentosa lah, belum ada peperangan. Tapi datanglah era DTS, era TikTok yang dimana bagus sih, bikin F1 makin rame. Dan harus diakui juga penonton F1 yang wanita naik drastis. Cuman datanglah fans-fans nih yang sok-sok veteran nih, sok-sok laki ngomong, alah fans F1 lewat jalur DTS aja bangga, sok tahu lagi. Alah, nonton F1 cuma karena pembalapnya ganteng. Lalu untuk menaruh garam dalam luka, mereka juga bakal ngomong, kenapa sih F1 sekarang begini? Gue kangen F1 yang dulu dimana fansnya itu pada real fans F1. Dan untuk fans yang kena korban maki-makian tersebut, gue cuma bisa bilang, sabar. Karena... Iya, sabar adalah obatnya. Oh, Iya, mantap! Gini aja deh, kenapa sih hal ini dipeributkan gitu loh? Kalau misal dia jadi fans F1 karena pembalapnya ganteng atau good looking, ya kenapa gitu loh? Kok jadi masalah banget buat orang-orang ini gitu? Lagi pula, mereka juga tahu lah kalau pembalap mau seganteng apapun, bakal ketutupan juga sama helm pas balapan. Sama gini deh, ini gue cerita sedikit nih ya. Adik gue juga tahun lalu baru nonton F1 BTW. Padahal kakaknya udah nonton dari zaman kapan dah. Alasannya apa dia mau nonton bang? Ya sama, karena pembalapnya ganteng. Lalu setelah beberapa hari dia ngeliat tuh footage TikTok mengenai pembalap F1 yang good looking, dia ikut gue nonton balapan F1 dan perlahan belajar mengenai F1. Nggak harus paham lah soal tech analisis gitu, karena gue yakin itu nggak buat semua orang, termasuk gue sendiri. Honestly speaking, yang penting ya paham lah nih sportnya apa gitu kan, tentang apa, role-nya gimana, jadi ya itu aja lah yang penting. Dari sini kita jadi tahu apa, gak ngurus lu suka F1 karena apa. Karena endingnya, kalau lu emang tertarik, ya lu bakal mendalami juga toh. Kayak adik gue. Dan ya gue memperkenalkan dia ke dunia F1, dia memperkenalkan dunia Harry Potter ke gue. Barter yang bagus bukan? Sama gini, ada tuh kemarin yang gue lihat, dia komplain kenapa banyak fans F1 sekarang cuma demen F1 karena dramanya, ngesimping pembalapnya, dan lain-lain lah. Dia kangen zaman dimana orang tuh masih komen soal tech analisis, balapannya, dan lain-lain. Di sini gue cuma bisa bilang, ya lu main di lingkungan yang salah, brother. Kalau emang lu demennya bahas begituan, ya carilah orang-orang yang emang demen bahas begituan. Tuh, F1. Dan banyak YouTuber F1 lain selalu bahas balapannya, tech analisisnya, dan lu tuh tinggal komen-komen aja di video mereka, atau bergabung ke community mereka gitu. Dan lu bahaslah tuh, balapannya, tech analisisnya, dan ya macam-macam itu. Lu bisa sharing pendapat juga sama orang yang pembahasannya itu sama kayak lu. Jangan malah main TikTok, Twitter, apalagi ke orang-orang yang kerjaannya cuma nge-admire good looking pembalap ya. Ya lu gak bakal dapet apa-apa gitu loh. Ibarat kayak lu mau sukses, tapi malah main ke circle pertemanan yang gak cocok sama lu. Kan gaji gitu kan. Inilah yang gue harap mindset mereka tuh bisa berubah dari sini.
Dan kerjanya itu cuma nge-hate tapi nggak mikir gitu loh. Gimana nggak kesel kadang-kadang orang. Santai dong, santai. Fans-fans yang sok-sok veteran ini juga dulu pasti ngomong berharap F1 bisa rame lagi kayak dulu, banyak penonton gitu kan. Kan harus diakui di masa-masa akhir era Bernie Ecclestone, F1 tuh bener anjlok banget penontonnya sebelum Liberty Media ambil alih ya. Ya sama lah yang dialami MotoGP sekarang saat Pak DOC pensiun. Sekarang udah rame, mereka malah menjatuhkan fans-fans baru yang nonton F1 karena alasan tertentu. Gini aja deh ya guys, gak semua hal itu harus ngikutin kalian. Kalian gak bisa maksa orang untuk suka F1 dengan cara kalian. Terserah mereka mau suka karena cara apa. Selagi masih gak ngerugin orang lain, khususnya ke kalian juga ya, ngapain gitu nge-hate ya kan? Justru kalau kalian nih ya, yang suka nge-hate gak jelas ke fans-fans baru tersebut, malah kalian yang rugi justru. F1 cuan, karena yang nonton banyak. Fans baru tersebut dapat idola baru. Fansnya sok-sok veteran ini yang musingin kepala dan nambah beban hidup. Edan, eta teh. Edun. Soal kegantengan ya, gimana ya? Ini agak aneh kalau gue yang bahas sebagai cowok ya. Tapi harus gue akui kalau pembalap F1 sekarang tuh emang memiliki aura yang berbeda dari orang-orang lain lah ya. Jadi gue nggak heran kalau banyak fans wanita sekarang benar-benar mengidolakan mereka. Ya anggap aja pembalap F1 sekarang tuh menjadi daya tarik yang besar untuk fans-fans tersebut untuk nonton F1 juga ya kan, which is good. Bayangin aja kalau hype mereka nanti sebesar orang-orang K-pop ya kan, bisa cuan besar dah tuh F1. Cuman ya jangan sampai racingnya hilang juga gitu ya. Dan setelah gue riset-riset juga, fans-fans wanita yang kalian selalu cap nonton karena pembalap gantung doang, mereka ini punya wheel knowledge juga loh beberapa loh ya. Jadi jangan meremehkan mereka juga. Gue aja yakin banyak dari mereka tuh jauh lebih tahu F1 dari gue. Tapi ada aja yang selalu menjatuhkan mereka gitu loh. Pakai bawa-bawa di ITS lagi. Aduh, justru fans-fans kayak gini nih yang perlu dibasmi, tau gak sih? Ya gue tahu ya bakal susah, tapi gue cuma bisa berharap aja beberapa dari mereka tuh mindsetnya berubah. Ayolah, gak usah terlalu dipikirin. Fans-fans F1 tuh suka F1 karena apa? Di ospek dulu lah. Ya apa sih? Gak jelas gitu loh. Mau mereka suka karena balapannya, kayak mobilnya, kayak pembalapnya ganteng, kayak apa, kayak ya nggak usah dipusingin lah, brother. Terima aja mereka ke F1 community ini dengan baik-baik dan saling bertukar pendapat yang adem ayem gitu kan ya. Kan enak tuh kalau misalnya adem ayem gitu. Cuma baik lagi seperti yang gue bilang tadi, gue coba bisa berharap, tapi nggak bisa expect semua orang harus nurutin apa yang gue mau ini. Ya baik lagi ya. Maka dari itu gue cuma bisa buat video opini gue mengenai hal ini dan berharap aja mereka tuh ya mau merubah mindset mereka. Dan gue tuh mau buat F1 community ini dengan toxic seminim mungkin dan acceptable untuk semua orang. Gak masalah kalian latar belakangnya apa, suka F1 karena apa, dukung siapa, sama sekali gak masalah ya. Yang paling penting tuh cuma satu. Jangan jadi cult aja ke pembalap idola kalian, apalagi cult LH44. Kalau kalian udah jadi bagian dari cult, kalian udah gak bakal aman dari semprotan gue. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Sebenarnya gue tuh nggak mau sih bahas topik ini karena, baik lagi, unnecessary banget dan harusnya tuh nggak usah terus dibawa-bawa. Cuman karena sampai sekarang tuh masih rame dan selalu dibahas, ya gue harus bahas juga, biar sedikit mengsepikan pembahasan ini, oke? Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, seperti biasa gue udah capek. Dan videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.